kompetisi yang sudah dijalankan oleh kakak ini adalah juara 1 Rector Cup Scripta, Best Poster in Germany, Medical Fiesta. Wow, terus juara 2 Mawa Press, juara 3 Pimnas, and outstanding student for the world. Pada tahun 2010 kakak ini melakukan research ya tentang bedah, ilmu penyakit dalam dan lain-lainnya. Bisa next ke atas, Kak. Tahun 2015 juga ada research assistance. 2018 juga ada publisher jurnal, kakak yang buat jurnal di sini. Kakak ini lahir di kota Blitar. Dan kakak ini adalah Kak Edwin Prawira Negara. Kepada Kak Edwin, kami persilakan. Oke, terima kasih panitia telah mengundang saya. Pada acara kali ini, saya sebagai moderator yang akan memandu acara ini. Dan gak kalah pentingnya, kita nanti akan mengundang tamu spesial, yaitu alumni FK sendiri, FK Brawijaya. Boleh ditampilkan dulu CV-nya, panitia? Kakak ini S2, yaitu S2 di Brawijaya dengan Medical Biomedicine dari Brawijaya, dan kebetulan kakak ini juga S3 juga di University College of London. Dan sekarang beliaunya itu juga sebagai residen kardiologi di Universitas Airlangga dan masuk tahun 2018 di Universitas Airlangga. Dan experience-nya untuk penelitian juga COVID-19 Task Force East Java pada tahun 2020 dan menjadi Nusantara Innovation Forum di London, UK, dan London Strategic Consulting, London, UK. Dan saya tampilkan ini namanya kakaknya adalah Makian Jibril A. Silakan Kak Makian Jibril untuk memberikan materi. Ya, belum keluar ya. Halo. Gimana Kak, PPT-nya apa bisa ditampilkan Kak? Halo? Ya, halo. Halo ya Kak? Ya, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, sebelumnya saya ucapkan terima kasih pada Mas Edwin, kepada seluruh rekan-rekan di sini yang telah mengundang saya, dan yang spesial kepada Dr. Gamal, rekan saya, kakak saya yang sudah membimbing saya selama kuliah di FKUB maupun setelah lulus di FKUB. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, pada kesempatan ini izinkan saya untuk sharing-sharing sedikit pengalaman terkait masalah karya ilmiah. Karena memang kenapa karya ilmiah itu penting. Sekarang ini kan apa namanya? Ya, sambil kita. Nah, ini ya. Jadi pada kesempatan ini izinkanlah saya sharing kepada adik-adik semua tentang bagaimana cara untuk berpikir dan berdampak melalui karya ilmiah. Mungkin singkat saja, mungkin sekitar 15 menit saja, tapi ini akan memberikan gambaran apa yang akan terjadi ketika teman-teman ikut untuk berpartisipasi di karya ilmiah, khususnya di PKM Maba. Nah ini, jadi dulu tuh kalau kita membayangkan ya, ngapain sih yang namanya ada PKM itu? Kuliah aja udah susah, belum lagi sekarang ada pandemi, ospek nggak bisa ketemu, terus habis itu apa namanya, kadang-kadang juga di SMA nggak pernah diajari, kok tiba-tiba disuruh bikin kayak ilmiah, dipaksa lagi. Nah biasanya ada dua ekspektasi. Yang pertama, ada yang berharap, wah ini mungkin kesempatan ya sudahlah, anggaplah ini kesempatan saya untuk belajar. Barangkali nanti saya jadi pintar, barangkali saya nanti menjadi profesor dari sini. Atau sebaliknya, wah ini pasti nanti saya akan disuruh mengerjakan sesuatu yang nanti ujung-ujungnya akan jadi tumpukannya yang gak berguna, ya akhirnya dibuang dari jendela seperti ini. Memang hal ini sangat wajar sekali, karena ekspektasi-ekspektasi seperti ini biasanya muncul ketika kita mendapatkan sesuatu yang kita tidak tahu sama sekali. Dan pada hari ini teman-teman mendapatkan tugas yang namanya PKM. PKM inilah yang apa namanya, yang menjadi shock terapi buat teman-teman. Apakah teman-teman membuat PKM ini menjadi kesempatan untuk tumbuh atau tidak?
Nah, ini realitanya ya. Ini zaman-zaman dulu masih ngerjakan PKM, foto masih lama sekali, 10 tahun lebih, ini sudah 12 tahun yang lalu ini sepertinya. Jadi dulu itu kita ngomong PKM itu adalah sebuah pekerjaan simpel namun menyita banyak waktu. Kenapa? Bayangkan ya, zaman dulu itu dikasih tugas PKM itu kita ngerjakannya kalau nggak salah sampai 4 atau 5 bulan. Dan karena nggak tahu apa yang harus dikerjakan, tiap hari itu ngumpul. Jadi di GPP itu dulu sebelum dibongkar, ruang komputer itu sebenarnya adalah ruang nongkrong. Dan itu biasanya digunakan untuk kita untuk nongkrong ngerjakan PKM. Dan karena PKM itu biasanya kita itu tiba-tiba disuruh pokoknya mengerjakan PKM, tapi kadang-kadang kita tidak tahu apa yang harus dikerjakan. Yang pertama, yang kedua bagaimana menulis yang baik, dan yang ketiga apakah yang kita tulis itu sudah benar atau tidak. Nah, ini biasanya tantangan dalam mengerjakan PKM. Di sisi lain kita sudah ada kuliah, kalau zaman dulu sudah ada kerimah, bebannya itu sudah banyak gitu istilahnya. Kita masih disuruh baca-baca jurnal. Nah, ini biasanya yang pertama kali akan terjadi ketika teman-teman mengerjakan PKM. Ya, sesuatu hal yang mungkin ruwet gitu ya. Tapi ketika dijalani, nanti teman-teman akan mendapatkan banyak hal yang sebenarnya itu menjadi investasi untuk teman-teman ke depan. Dan PKM ini memang fenomena gitu, dipaksa dulu, lama-lama bisa, lama-lama biasa. Meskipun dulu belajarnya kadang-kadang kita kan belajarnya harus mandiri, nyari-nyari sendiri. Tapi kalau teman-teman sudah belajar mengerjakan PKM, lama-lama itu kalau sudah ada flow-nya itu akan enak gitu ya. Karena setelah mengerjakan PKM, ke depannya itu untuk mengerjakan tugas akhir, untuk berkarya ilmiah, bahkan untuk keliling dunia itu gampang gitu ya. Nah ini ya, jadi apa sih sebenarnya manfaatnya PKM ini? Ngapain sih kita itu dipaksa untuk bikin karya ilmiah? Sebenarnya kalau ditanya, ini karya ilmiahnya untuk mengubah dunia, ya itu memang benar, tapi itu masih jauh teman-teman semua. Sebenarnya PKM itu prinsipnya itu cuma satu, membentuk pola pikir problem solver. Kenapa? Karena PKM ini nanti teman-teman akan disuruh, jadi kita itu orang diam, disuruh nyari-nyari masalah sendiri, disuruh menyelesaikan sendiri. Wah, gimana coba? Suruh nyari masalah, padahal kita hidup itu kan masalah sudah banyak, tapi juga kita harus ingat masalah yang semakin besar akan membesarkan kapasitas kita. Setelah itu yang kedua, melatih berpikir sistematis. Kita tuh kalau mikir kadang-kadang ada ide A, misalnya. Kita kadang-kadang kalau misalnya tidak berpikir sistematis, tiba-tiba pikiran kita akan loncat ke B, C, D, dan sebagainya. Sehingga itu membuat orang itu hanya bisa bicara tapi tanpa bisa eksekusi. Dengan adanya kemampuan berpikir yang sistematis, dengan mengerjakan PKM itu akan lebih lebih berguna ke depannya. Yang ketiga itu untuk melatih supaya kita punya reasoning yang kuat. Kenapa? PKM itu kalian setelah dicari masalah, kalian harus cari solusi. Kalian harus berargumentasi dengan data-data yang ilmiah bahwa jawaban Anda itu kuat, valid gitu ya. Nah, setelah Anda itu bisa menghasilkan sesuatu yang valid, baru nanti itu bisa diterapkan menjadi karya nyata. Seperti Dr. Gamal di sini dengan klinik asuransi sampahnya yang mendunia, itu adalah salah satu karya yang diawali dengan sebuah tulisan. Dengan adanya tulisan, konsep yang bagus, diikuti dengan eksekusi yang bagus, itu akan menjadi tiket untuk menuju masa depan yang lebih baik buat teman-teman semua. Ya, ada efek sampingnya memang. Efek sampingnya kalau saya dulu bilang itu ada jalan-jalan keliling dunia. Ya benar. Dulu itu zaman saya mahasiswa itu ini sampai guyonan sama teman-teman itu, kita bayar SPP kita bayar SPP segini. Kita bayar di kampus harus lebih banyak daripada SPP yang kita bayarkan. Dengan cara apa? Dengan cara banyak ikut karya ilmiah. Jadi dulu itu tiap 2 minggu sekali saya sama beberapa teman-teman grup itu selalu bikin karya ilmiah, submit ke sini, kirim ke sana. Akhirnya kita hampir tiap 2 minggu sampai 3 minggu sekali kita keliling Indonesia. Kadang ke Makassar, kadang ke Jakarta, kadang ke Surabaya dan sebagainya. Ya itu efek sampingnya saja itu, sisi lain ya. Terus buat CV, otomatis karena dengan karya ilmiah yang bagus, dengan track record yang bagus, orang itu akan memiliki kredibilitas. Orang akan lebih mudah percaya pada kita. Ketika ada project, ketika ada penelitian, ketika ada suatu statement ilmiah, itu akan memperkuat. Dapat reward untuk ditabung, ya benar, ini Brawijaya, enggak tahu ya, ini zaman dulu terakhir saya mau lulus itu, ini ada rewardnya itu cukup besar. Saya juga kaget. Jadi dulu itu karena saking seringnya, dulu itu niatnya ilmiah itu sudah pokoknya kita berkarya ilmiah, terus habis itu kita jalan-jalan udah. Ternyata setelah selesai dulu itu ada reimbursement. Bahkan saya pikir saya bayar sama rewardnya itu lebih banyak rewardnya yang diterima gitu ya. Itu dari kampus, dari rektorat. Terus juga banyak teman seperti dengan Dr. Gamal, dengan teman-teman dari berbagai kampus. Karena teman-teman saintis itu atau penulis-penulis itu biasanya passion-nya sama, sehingga kita bisa bertemu di tempat-tempat yang sama, dan juga tentunya dipercaya oleh banyak orang. Ini contohnya waktu dulu saya juga di Brawijaya itu menjadi presiden BEM di FK, itu juga
di masa itu kita mencoba mengintegrasikan. Dulu kan orang kan bilangnya kalau organisatoris itu nggak bisa nulis, atau sebaliknya kalau bisa nulis itu nggak bisa berorganisasi. Zaman saya, zaman Mas Gamal ini juga sama. Kita mencoba mengintegrasikan orang itu bisa berorganisasi, tapi dia juga bisa menulis dan bisa berkarya. Dr. Gamal itu di LKI, Lembaga Kerohanian Islam, saya di BEM sebagai Presiden BEM. Tapi duluan Dr. Gamal dulu ya. Ya, ini ya. Bagaimana cara menulis yang baik? Sebenarnya simpel kok sebenarnya. Diawali dengan terpaksa itu nggak apa-apa. Jadi harus terima aja. Teman-teman di sini dipaksa kakak kelasnya suruh nulis tuh, pertama nomor 1 harus legowo. Karena kakak-kakak itu melakukan ini karena cinta kepada kalian. Karena sudah dibuktikan orang-orang yang ditempa dengan karya ilmiah itu pasti nanti orangnya akan jadi macam-macam gitu ya. Seperti Kang Gamalin, Dr. Gamalin mendapatkan reward langsung dari Pangeran Charles. Terus saya sendiri ini sekarang sedang dipercaya oleh Gubernur Jawa Timur untuk membantu masalah COVID-19 ini. Jadi diawali nggak apa-apa terpaksa, tapi harus diterima dan beradaptasi. Dan pertama-tama karena kalian tuh masih banyak yang belum bisa nulis, cari teman-teman yang paling nggak mau untuk ngobrol-ngobrol dan enjoy untuk diajak diskusi. Itu yang paling penting. Karena kalau waktu pertama kali nulis nggak punya teman, biasanya ini kesepian, terus akhirnya merasa lu kok saya sendiri yang ngerjakan gitu. Akhirnya karyanya nggak jadi-jadi sampai mau lulus. Akhirnya asal selesai gitu ya, bukan sesuatu karya ilmiah yang benar-benar berkualitas. Yang ketiga, temukan masalah sederhana yang bisa diselesaikan. Masalah itu banyak, di mana-mana itu banyak kok sebenarnya. Tapi gini, biasanya kalau zaman dulu itu kan disuruh nyari masalah terus baru nyarikan solusinya. Tapi saya punya cara baru lagi. Pakai nomor 4 ya. Kita pertama itu pakai Kopassus ya, copy paste susun revisi. Itu cara yang paling cepat untuk mempelajari bagaimana menulis karya ilmiah yang bagus. Jadi kalau dulu kan disuruhnya biasanya karena misalnya ada penyakit diabetes, problemnya ini, solusinya apa? Solusinya ekstrak herbal ABC. Nah itu sebenarnya sederhana, tapi sebenarnya yang dicari itu bukan itu kan. Yang dicari bukan problem solvingnya saja, tapi kerangkanya lah. Untuk mempelajari kerangkanya, cari aja karya tulis kakak kelas, di copy, paste, susun terus direvisi. Itu tidak apa-apa, tapi jangan hasil copy pastenya yang dikumpulkan ya, itu kebacut itu. Tapi dari melihat karya ilmiah yang sudah ada itu lihat strukturnya. Biasanya nanti ketahuan, problemnya biasanya awal-awal disebutkan problemnya dengan cara dilihat jumlahnya, dilihat prevalensinya. Terus yang kedua dilihat kondisi skopnya di Indonesia. Terus yang ketiga masalahnya di highlight. Yang keempat masalahnya itu dihubungkan dengan solusinya dan sebagainya. Terus yang kelima, temukan mentor yang bisa menguji hipotesis Anda. Saya yakin di PKM ini pasti teman-teman dipasangkan dengan mentor-mentor yang bisa membimbing lah. Silakan ditanya. Atau kalau gitu sebaliknya, berikan kesempatan mentor itu menanyai semaksimal mungkin, seoptimal mungkin tentang apa yang Anda buat. Karena dengan mentor itu pasti teman-teman bisa membuat karya yang baik. Dan yang keenam, pelajaran terbesar dari ilmiah itu bukan kalian nulis terus berhasil, bukan. Semakin sering gagal, itu malah semakin bagus. Karena dengan gagal, kalian akan merenung, kenapa ini kok gagal? Kalian akan tahu. Tanya pada mentor, kenapa ini gagal? Gitu. Sehingga nanti dengan temu seperti itu, nanti teman-teman akan bisa menulis yang baik. Ini zaman dulu, ospek harusnya sekarang ini ya, kalau dulu nulis FKUB-nya pakai kumpul-kumpul gini, harusnya mungkin bisa ini, pakai webinar ini, disusun ini ya. Semoga ada hal-hal seperti ini nanti di ospek Brawijaya ini. Ya, terus lanjut. Nah ini ya, jadi dulu itu saya agak preman gitu ya, rambut saya seperti ini. Jadi dulu itu zaman sekalian ini mungkin alhamdulillah sudah lumayan. Zaman dulu itu zaman saya itu masih yang namanya internet itu masih susah. Internet itu masih namanya internet itu harus dial up lah. Waktu awal-awal masuk kuliah, internet itu kalau terpaksa itu pakai HP itu sinyalnya juga masih sangat jelek. Saya hidupnya di desa dulu. Jadi dulu itu untuk nulis tuh perjuangannya sangat ini sekali ya. Kalau zaman 10 tahun sebelum saya, zaman dulu tuh harus ngendor di perpustakaan. Agak bagus sekali zaman saya sudah ada internet, tapi internet masih lambat. Tapi semakin maju sekarang internet sudah bisa diakses di mana-mana, harapannya itu menjadi kesempatan teman-teman untuk bisa menulis lebih baik lagi. Ini dulu saya alhamdulillah menjadi juara PKM GT Maba, ini rambut saya sampai nggak potong gitu. Jadi bayangkan FK masa seperti ini ya, kalau sekarang pasti ini mungkin ya dihukum gundul. Jadi artinya dari yang saya dulu tuh SMA itu tidak pernah menulis sama sekali. Bahkan anti. Dulu tuh saya pernah ya, ada teman saya tuh ada kelompok lembaga karya ilmiah itu saya suka memprovokasi ya. Ngapain kamu nulis nggak berguna, wong lulus itu pakai istilahnya ujian, pakai UAS, pakai ujian nasional, bukan karya tulis gitu ya. Tapi ternyata setelah saya terpaksa ini akhirnya saya tahu ternyata ini sangat bermanfaat sekali ya untuk membentuk pola pikir. Dan alhamdulillah ini juga salah satu, ini cukup banyak. Setelah bikin karya ilmiah ini juga akhirnya karya ilmiah saya dikutip oleh banyak orang dan ini menjadi
sumber buat referensi bagi peneliti-peneliti yang lain. Plus alhamdulillah tahun 2011 dan 2012 itu zaman saya itu bisa bikin rekor ya, jadi mendapatkan medali emas timnas itu 2 tahun berturut-turut. Nah ini bersama Dr. Gamal ya, ini waktu kita masih cupu-cupu ini bersama Dr. Gamal ini juga sangat rajin ya. Ini nanti habis ini mungkin ngasih materi ya. Selalu nulis. Terus kita selalu berdiri, ini zaman dulu di Bali bersama Dr. Gamal. Alhamdulillah ini juga karena tulisan kita bisa jalan-jalan ke Australia dan berbagai macam dunia. Nah inilah efek samping ketika teman-teman tuh bisa nulis. Nanti teman-teman bisa membuat tulisan itu memiliki dampak. Dan orang yang top itu akan mendengarkan tulisan dari teman-teman. Dan ini juga efek samping setelah saya bisa menulis, tulisan itu ternyata dipertimbangkan untuk berbagai macam hal. Yang pertama, dengan punya track record tulisan, teman-teman bisa punya publikasi, punya kredibilitas. Yang kedua, ketika apply untuk beasiswa, sudah tahu cara nulis yang benar gimana. Banyak orang yang apply beasiswa tapi nggak tahu cara nulisnya gimana, akhirnya gagal karena nggak bisa nulis. Dan yang ketiga, tulisan itu akan menjadikan cara teman-teman itu menyampaikan sesuatu kepada banyak orang. Misalnya tulis di media. Ini contoh ini. Saya dulu itu waktu COVID, saya kebetulan iseng-iseng nulis. Wah, COVID ini masalah yang sangat berbahaya. Saya membuat suatu analisa paper predictive modeling. Kasus COVID di Jawa Timur itu nanti akan menjadi seperti apa. Gitu ya. Dan ternyata itu akurat selama 5 hari. Wah, langsung saya dipanggil oleh Ibu Gubernur Jawa Timur. Ini apa kira-kira yang bisa kita perbuat di sini. Dan dari tulisan itu yang viral itu, akhirnya saya mendapatkan kesempatan untuk mengolah data COVID di Jawa Timur. Nah, itulah contoh bagaimana tulisan itu bisa merubah hidupmu, bahkan bisa mengubah masa depanmu ke depannya. Dan ini saya juga ya ketemu banyak orang penting juga karena tulisan. Seperti itu. Ya, mungkin itu overview dari saya. Mungkin nanti langsung discuss to the point saja. Dan saya harapkan ilmunya bermanfaat. Dan insya Allah nanti selanjutnya oleh Dr. Gamal ini akan banyak info yang bisa teman-teman dapat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih dokter. Mungkin panitia bisa mengeluarkan CV-nya dulu. CV-nya pemateri selanjutnya. Oke. Ini adalah CV dari pemateri. Ini video ya teman-teman. Silakan untuk dinikmati dahulu. Dr. Gamal Abid Said adalah seorang inovator kesehatan dan wirausaha sosial. Di masa kuliahnya, Dr. Gamal Abid Said telah meraih 12 penghargaan ilmiah dari berbagai universitas ternama di Indonesia. Kisah seorang anak pemulung bernama Khairunisa yang meninggal di gerobak sampah ayahnya karena sakit diare dan tak mampu berobat memotivasi Dr. Gamal Abid Said mengembangkan berbagai inovasi kesehatan untuk mencapai visinya membuka akses layanan kesehatan kepada semua orang, khususnya mereka yang kurang mampu. Berbagai inovasi yang telah dikembangkan, diantaranya klinik asuransi sampah, Inmate, dan siapapeduli.id. Berbagai inovasinya telah membantu masyarakat yang kurang mampu untuk bisa merasakan manisnya layanan kesehatan. Dengan berbagai inovasi kesehatan yang telah dikembangkan, Dr. Gamal Abid Said menjadi pemuda pertama di dunia dan satu-satunya di Asia yang meraih penghargaan HRS The Prince of Wales Youth Sustainability Entrepreneur Award dari Kerajaan Inggris yang diserahkan langsung oleh Pangeran Charles. Tak hanya itu, lebih dari 50 penghargaan dan 12 diantaranya adalah penghargaan internasional dari Inggris, Jepang, Jerman, Korea Selatan, India, Thailand, Kamboja, Peru, dan Amerika Serikat. Selain itu, Dr. Gamal Abid Said juga masuk dalam satu di antara 50 inovator sosial paling berpengaruh di dunia. Berbagai tokoh-tokoh dunia juga ikut mengapresiasi karya Dr. Gamal Abid Said, termasuk di antaranya Presiden Rusia Vladimir Putin.
Selain mengembangkan inovasi kesehatan, Dr. Gamal Albin Said juga aktif menjadi inspirator dan telah menjadi pembicara di 17 negara. Terima kasih Panita. Mari kita sambut Dr. Gamal Albin Said. Waktu dan tempat saya persilakan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pertama, terima kasih ya. Sahabat saya Masil, sudah cukup lama, mungkin sepertiga dari kehidupan kami semenjak SMA dulu saling kenal, saling support satu sama lain ya. Dan banyak adik-adik mahasiswa baru yang saya benar-benar dari lubuk hati paling dalam berharap setelah ini adik-adik bisa belajar banyak hal untuk bisa dioptimalisasi ya. Saya akan coba berbagi soal 3 hal secara singkat. Satu, di dunia kampus gimana bisa dioptimalisasi, lalu kedua, portofolio yang pernah kami kembangkan, dan yang ketiga, gimana dia bisa start itu semua ya. Oke, saya mau izin share slide. Jadi tentunya ada banyak pilihan selama di kampus ya, untuk aktivitas yang bisa dilakukan teman-teman. Tapi ada, sebelum bicara banyak, saya mau kasih disclaimer dulu. Jadi, there is no room for mediocre, push to the limit. Jadi apa yang kita diskusikan semua jadi kosong. Kalau ada nggak punya mentalitas action, massive action gitu. Jadi tumbuhkan rasa bersalah, diskusi tanpa aksi, kajian tanpa terapan. Jadi dengan demikian kita punya mindset kalau kita nyaman kita nggak akan tumbuh. Kalau kita mau tumbuh kita harus siap tidak nyaman. Terus di dunia ini ada 2 karakter. Ada namanya eminen sama prominent. Nah, kadang banyak orang eminen. Eminen itu kamu punya kepakaran mendalam tapi nggak mendapatkan pengakuan publik yang luas. Ada orang yang mendapatkan pengakuan publik secara luas, tetapi dia mungkin tidak punya tingkat kepakaran yang mendalam. Nah, yang kita butuhkan saat ini itu di era saat ini adalah orang eminen yang juga prominent sebenarnya, kalau bisa dua-duanya lebih bagus ya. Jadi contoh Bill Gates itu prominent. Kadang-kadang banyak orang misal terjebak di eminen tapi dia nggak mampu reach ya, lebih banyak dampak yang luas di masyarakat. Dan problem di kampus juga adalah, contoh ada penelitian di McMaster University, mereka mereview 2.852 penelitian, hanya 5 yang diterapkan. Jadi kalau Gus Dur itu pernah bilang, kalau orang Eropa ke bulan pakai roket, orang Indonesia ke bulan pakai tumpukan hasil penelitian. Jadi ada dinding yang besar yang memisahkan kemampuan kita memproduksi pengetahuan dengan mendistribusikan pengetahuan. Apalagi di sektor kesehatan ya. Ini penelitian di beberapa kajian, jadi why innovation is in healthcare is so hard ya. Jadi masalah player, funding, policy, dan lain sebagainya. Bahkan lebih dalam lagi, why doctors can be good at inventing but bad for innovation. Jadi sampai penelitian ada yang bilang kalau perusahaan dipimpin dokter itu resiko gagalnya 4 kali lipat lebih besar karena banyak hal. Jadi, nah ini problem-problem yang mungkin bisa dilihat dan coba punya insight jauh ke depan ya. Tentunya di kampus itu alhamdulillah saya merasakan berbagai hal, ngerasain kuliah aja nggak aktif apa-apa. Semester 1 itu termasuk tipikal itu. Kuliah, jadi kuliah pulang setelah kuliah dosen malam sore saya pelajari materi kuliahnya. Besok pagi sebelum kuliah saya baca materi kuliahnya. Pekan depan saya ulangi, ketika UTS saya ulangi, ketika UAS saya ulangin. Waktu itu termasuk bagus sekali ya di apa namanya angkatan, bahkan apa namanya dia masuk top salah satu IP saya ketika itu. Tapi saya berpikir masa ya kuliah kedokteran 6 tahun mau seperti itu kan. Akhirnya saya mulai ikut organisasi. Tahun kedua jadi ketua, terus berpikir what next ya, karena kita stay foolish, stay hungry kan. Nah, terus saya mulai suka karya tulis itu di tengah-tengah ya. Saat mulai menjabat awal mau menjabat ketua sama ongoing jadi ketua organisasi itu saya mulai research holic. Dan benar kata Mas Il, tadi saya belajar ke kelas kita mau wapres sebelum IIL kalau nggak salah waktu itu. Jadi kelas kita waktu itu saya belajar banyak hal dari beliau soal saintifik ya, karena penting buat kita memahami caranya supaya apa yang kita lakukan itu efektif. Terus nah akhirnya singkat cerita karena banyak yang berakhir di tulisan, di publikasi ilmiah, di jurnal internasional ya, tapi nggak terrealisasi. Saya waktu itu sama teman-teman termasuk di support Mas Il dan kawan-kawan buat Indonesia Medica ya. Value-nya sederhana, open doors to access yang akhirnya kita create di banyak hal ya, program. Tapi saya mau masuk ke sini ya Dede. Coba lihat nama-nama rumah sakit di Indonesia. Cipto Mangunkusumo, Dr. Sutomo ya kan. Itu bayangkan perasaannya Dr. Cipto Mangunkusumo kalau cucunya lagi berobat ya ke rumah sakit itu. Ini kan nama tokoh-tokoh yang namanya melekat di rumah sakit karena dedikasi penuh pengabdian. Jadi setiap orang kita itu bahasa saya hadir di bumi ini kan mungkin sebenarnya ada yang hadir 30 tahun, 40 tahun, 50 tahun. Tapi ada yang dia mampir 40 tahun, 50 tahun, 60 tahun, tapi dia punya legacy yang besar. Jadi itu sedikit gambaran di kampus gimana sekarang ada
selama di kampus itu optimalisasi. Saya mau katakan begini, tidak penting apa yang ada di belakang kita. Tidak penting apa yang ada di depan kita. Tapi yang paling penting itu kapasitas dan kompetensi untuk membuat kita siap menghadapi momentum apapun yang ada dalam kehidupan kita. Nah, kan yang kami kembangkan ya. Wait a second. Jadi banyak teori dalam hidup ini, tapi saya pikir ini salah satu relevan yang Dede bisa pakai ya. Divine calling. Ini jadi pegangan saya 10 tahun terakhir, jadi saya ngerjakan sesuatu yang saya sukai, kuasai dan bermanfaat ya. Jadi pleasure, strength, meaning. Jadi ketika kesukaan kita bertemu dengan ketangguhan kita, when our interest intersect with mastery and then get bundled up with sincerity, you will see that God empower you. Dan ada pengembangan lainnya seperti itu, Ikigai, mungkin pernah dengar ya. Di Jepang itu ini salah satu value yang paling kuat, nilai hidup ya. Dia hampir sama dengan divine calling, tapi bedanya dia memecah meaning menjadi dua. What the world needs, what you can be paid for. Jadi bagi saya kalau kita mau menikmati hidup, punya pencapaian luar biasa dan punya dampak yang besar, kerjakan sesuatu yang kita sukai, kuasai, bermanfaat ya, dibutuhkan dunia atau orang lain butuhkan. Keempat, kita bisa mix money di situ, dan mungkin kelima kalau mau kita tambahkan ya mencari ridho Tuhan dalam kehidupan ini kan. Supaya nggak teori aja saya buktiin agak Dede ya. Jadi gimana teori ini efektif sekali dalam aktivitas kita, termasuk dalam tadi ya, gimana kami mengembangkan berbagai inovasi kesehatan. Jadi saya punya 3 divine calling, saya suka inspirasi. Saya udah tulis banyak buku sekarang, udah masuk buku kelima ya. Mulai dari era baru wira usaha sosial, termasuk saya nulis masalah the next normal, termasuk perpolitik, dan termasuk motivasional buat anak muda. Nah, termasuk inspirasi, saya suka inspirasi. Jadi saya tuh sangat senang inspirasi deh. Bagi saya inspirasi itu orang nggak pernah ketemu saya, tapi mendengar apa yang saya lakukan, lalu menggerakkan dia melakukan kebaikan yang sama atau bahkan lebih ya. Sampai saya tuh di kampus dulu datang ke ruangan Dr. Arif Alamsyah. Saya datang, Dok, saya ingin jadi inspirator seperti dokter. Sampai saya terbawa mimpi ya, Dede. Saya tuh mimpi bicara di gedung Widya Loka waktu itu mimpinya. Dan apa yang terjadi 5 tahun kemudian? As a medical doctor, I say it should not happen, and I must do something. Ya, itu sedikit gambaran dari akhirnya waktu itu bersyukur diberi kesempatan berbicara di banyak negara. Nah, sekarang yang nyambung dengan inovasi dalam konteks kewirausahaan sosial. Jadi kami punya perusahaan yayasan namanya Indonesia Medica. Itu kita fokusnya adalah mengembangkan berbagai inovasi kesehatan untuk membantu masyarakat ya. Pendekatan kita ada 3. Jadi kita punya produk KCI, ada juga crowdfunding, pemain kesehatan, ada platform digital teknologi kesehatan. Dan kami bersyukur inovasi kami diapresiasi di berbagai negara. Ini ketika kita diapresiasi di Peru dan di Jerman. Mr. Gamal Albin Said from Indonesia Medica to join us on the stage for the prize giving ceremony. So why don't you come and stand up? There is. Congratulations. Come on stage. Termasuk akhirnya kami diapresiasi, jadi Pangeran Charles sudah makan malam 2 kali, termasuk berikan banyak support dan apresiasi, termasuk John Kerry, Presiden Rusia ya, mengundang Haiti atas inovasi yang kami kembangkan. Jadi itu sedikit gambaran achievement, tapi yang lebih penting bukan apa yang kami capai deh, tapi apa yang kami kerjakan. Don't try to impress people, but focus to impact people, because impress will be lost, but impact will survive. Maybe you are impressive, but are you impactful? Jadi fokus pada dampak yang kita atau inovasi yang kita kembangkan. Kami punya 3 inovasi, dan ini ada yang bermula ketika PKM di kampus. Ini inovasi kami yang pertama, namanya Garbage Clinical Insurance. Banyak orang mulai inisiatif karena peluang dan masalah, tapi banyak di antara mereka lupa berempati. Padahal empati is the connection that leads to innovation. Let me tell you a true story of a 3 years old girl, Hairunisa.
She was a doctor of a garbage scavenger named Supriyono who only get income $1 a day. One day she got disease, tapi karena dia nggak punya layanan kesehatan, dia nggak bisa mendapatkan layanan kesehatan waktu itu dan akhirnya meninggal di tempat buang sampah ini. Jadi viral ketika itu, dan ini yang cerita adalah saya ingat banget Dr. Arif cerita di kelas ketika itu waktu kuliah, dan itu menjadi motivasi kami untuk mengembangkan berbagai inovasi kesehatan. Jadi banyak orang mulai inisiatif itu karena peluang dan masalah, tapi banyak di antara mereka lupa berempati. Padahal saya yakin tadi empati adalah yang membuat kita mampu terus berinovasi. Nah, dengan inovasi ini kami memobilisasi sumber daya yang terbuang menjadi dana kesehatan, lalu kami kembalikan ke mereka sebagai layanan kesehatan. Dan alhamdulillah sampai hari ini ya, semua inovasi-inovasi kami bisa survive, sustain, dan terus hadir di tengah-tengah masyarakat. Jadi simple banget program ini, Adit. Ini dimulai ketika PKM di kampus dulu. Jadi kami datang ke rumah warga, kami bilang, Pak Bu nggak usah khawatir, sekarang bisa berobat ke klinik kami, tapi cukup mengizinkan tim kami mengambil sampah ke rumah Bapak Ibu. Dan sekarang udah ada tim yang secara rutin ya menjalankan mengembangkan kesehatan masyarakat melalui program ini. Ini pendapat warga soal inovasi kami. Nyaman sampah nyaman liatnya sampah liat nyaman lah. Now I started to realize rubbish. The pressure, and I need to see a doctor twice a month. I can visit a doctor without paying. Don't be proud with your idea, but focus on the problem that you want to solve. Jadi jangan bangga sama ide kita, tapi fokuslah pada masalah yang mau kita selesaikan. Nah, sekarang perkembangan teknologi itu luar biasa dari sisi digital. Bahkan sekarang itu Januari 2020, 6 orang yang akses internet di Indonesia. Singkat cerita, saya magang di internship ya, di satu rumah sakit. Kalau di internship itu kan sering nemuin problem yang mungkin waktu itu saya alami. Saya itu sering banget mau cek pasien waktu itu nggak bisa karena batasan DBS, terus yang dibutuhkan sama dia efisiensi di rumah nggak bisa. Untuk saya jaga UGD, saya terima pasien, saya ingat namanya Awalun Nikmah, ya waktu itu patah tulang paha kiri, butuh biaya operasi. Anak yatim piatu dirawat pangkat seorang tukang batu. Nggak mampu mereka, saya posting di Facebook saya, banyak yang membantu. Semenjak hari itu, kami mengembangkan platform crowdfunding pembiayaan kesehatan. Dengan pendekatan digital, sosial media, dan gerakan kerelawan. Dan alhamdulillah sekarang sudah bantu ribuan pasien mendeliver miliaran rupiah untuk operasi-operasi mereka yang membutuhkan di berbagai wilayah Indonesia. Saya sangat sayang sama inovasi ini, walaupun sederhana dia. Tim mungkin juga nggak terlalu besar ya dari program yang ini, tetapi dampaknya itu luas sekali di masyarakat. Jadi hampir setiap bulan kami membantu puluhan pasien yang membutuhkan pembiayaan kesehatan, dan bahkan ribuan pasien juga kami bisa bantu mulai pembayaran iuran BPJS dan lain sebagainya lewat platform yang kami kembangkan. Jadi orang itu ada titik dalam hidup ini, akhirnya saya menyadari deh, orang itu nggak peduli seberapa banyak penghargaan kamu, seberapa tinggi IP kamu, tapi yang mereka berikan itu apakah kehadiran kita memberikan manfaat buat mereka. Nah, ini inovasi kami yang ketiga. Jadi kami mengembangkan satu platform Innet ya, sederhana untuk mendigitalisasi berbagai layanan kesehatan. Versi awalnya waktu itu pendekatannya kita mengembangkan platform untuk home care namanya Homedica, sebelum berkembang ke versi berikutnya. Saya berumur 55 tahun. Saya punya 4 anak. 3 di antaranya sudah meninggal. Saya tidak punya biaya untuk berobat. Ayah saya mengalami kebutaan. Ibu saya ingatannya berkurang karena faktor usia. Dan suami saya sudah meninggal. Semua hal ini meninggalkan depresi yang begitu mendalam. Saya merasa sendiri, terperangkap, dan tanpa ada bantuan sama sekali. Suatu ketika Homedica datang dan bicara sama keluarga sekitar. Dan
kami berbicara tentang kondisi saya. Komedi membantu orang-orang kurang mampu dengan pengobatan gratis. Mereka mengetahui informasi tentang saya dan membantu saya bertemu dengan seorang perawat. Perawat itu datang ke rumah saya dan merawat ibu saya, ayah saya, dan anak saya. Dengan bantuan Komedika telah memberi kebebasan. Jadi kami lalu mengembangkan versi berikutnya, ada MedVisit, MedTalk, MedFun. Dan tanggal 10 besok kalau nggak ada halangan kita akan launching Sobat Curhat ya, layanan mental health untuk membantu pengatasan mental selama pandemi COVID. Dengan prinsip integrated health development, one stop service for healthcare. Tidur badan demam, mau ke dokter tapi mager. Klik aja InMed. Pulang kerja badan capek, terus mandi enak nih. Bentar, boleh nggak ya mandi malam? Klik aja InMed. Malam-malam lapar melanda, mie instan emang menggoda. Cari mie yang sehat, klik aja InMed. Hari libur serikas gunung. Pas asik setrika ada telepon masuk. Salah angkat telepon. Klik aja InMed. Orang tercinta sedang sakit parah dan butuh biaya pengobatan besar. Klik aja InMed. Pengen beli ketoprak, pas lagi di jalan kena tabrak. Klik aja InMed, ambulan datang. Butuh tambahan transfusi darah, tapi bingung cari kemana? Klik aja InMed. Jadi itu sedikit gambaran, dan ini beberapa kawan-kawan saya di luar yang mengembangkan inovasi juga ya kawan-kawan. Contohnya ini teman saya di India, kami sama-sama disupport perusahaan di Jerman. Dia mengembangkan termometer dalam bentuk gelang untuk monitor suhu tubuh newborn. Terus ini Zipline ini inovasi paling disruptif nomor 2 di dunia. Jadi dia bahkan mengalahkan semua inovasi di Asia Tenggara. Dia mengembangkan drone untuk menjatuhkan kebutuhan kesehatan ya di daerah-daerah terpencil. Dia mulai di Rwanda dan luar biasa sekarang mereka kolaborasi sama Walmart dan lain sebagainya. Jadi dengan ini contoh kalau ada daerah yang sulit diakses, dia cukup kirimkan drone menjatuhkan obat-obatan kantong darah di titik GPS yang ditentukan, lalu dia kembali lagi. Jadi dengan sangat efektif, efisien, dan sangat cepat. Lalu Daniel Juni, kawan saya di Amerika, dia mengembangkan Relief Watch. Jadi Relief Watch ini untuk memonitor stok obat-obatan di klinik apotek daerah, lalu dia bisa menghubungkan ke perusahaan farmasi sebagai supply. Jadi betul-betul bisa membuat supply on demand service. Karena hampir 40% layanan kesehatan itu, pusat layanan kesehatan mereka kehabisan stok obat yang penting. Lalu Pikretina ini saya ketemu di Denmark. Beliau mengembangkan alat di belakang kamera, dipasang di belakang kamera HP untuk bantu oftalmologis melakukan pemeriksaan mata. Dan banyak inovasi-inovasi lainnya. Itu mungkin sedikit referensi, dan terakhir karena waktunya sangat terbatas, sekarang gimana Dedek bisa start ya, bisa mulai mengembangkan inisiatifnya. Jadi pertama nggak seindah yang saya sampaikan tadi ya, jadi dikasih penghargaan di banyak negara, terus undang bicara di banyak negara, dikasih penghargaan super finansial, itu yang bagus itu, but people don't see what really happen. Kalau saya cerita, Dedek, saya waktu ingat saya jaga malam, waktu dulu di rumah sakit gitu, kok AS internship udah biasa banget tuh, pasien sudah mulai stabil, teman-teman tidur, saya nyalain laptop, saya cari funding. Internship saya ingat banget, rutinitas, saya dari rumah sakit, selesai langsung ke Bandara Juanda, langsung saya fly ke Jakarta, selesai Jakarta saya balik, langsung jaga malam lagi. Itu hal yang biasa, jadi seminggu bisa 2 kali seperti itu. Nggak pulang 2 hari, jadi rumah sakit Jakarta. Bahkan pernah sekali saya internship, saya harus ke India, saya selesai jam 4 pagi, saya pamit duluan karena saya ngejar flight ya. Saya fly ke India, saya dari bandara langsung ke tempat, ada keperluan saya di sana waktu itu. Selesai dari urusan saya langsung ke bandara lagi, langsung kembali lagi. Jadi itu ada harga yang harus dibayar. Dari orang kan kadang-kadang melihat cuma apa yang kita dapatkan, tapi nggak lihat bagaimana proses yang kita lalui buat itu semua. Dan alhamdulillah akhirnya memang banyak hal-hal positif yang kita reach ya, atau saya kasih motivasi mungkin, dan banyak problem ada deh. Salah satunya kalau kamu nanti mengembangkan apapun ya, ini kalau dari survei ya, 23% itu karena pembiayaan, funding misalkan. Nah di PKM itu, dan lain opportunity lainnya, kamu lihatlah itu sebagai kesempatan mewujudkan
ide kamu. Saya selalu lihat gitu. Jadi saya tuh lihat opportunity itu sederhana. Apapun dia PKM, karya ini dan sebagainya itu bagi saya itu adalah the way, jalan buat saya untuk bisa mewujudkan apa yang ada di pikiran saya. Dan akhirnya kita di situ belajar mana ide kita yang prospek, mana yang enggak, mana yang kayak bintang, mana yang bisa jadi sapi perah untuk menghidupi berbagai inovasi dan lain sebagainya. Jadi itu menjadi pembelajaran buat kita. Tapi ini salah satu problem contoh finansial, tapi kamu nggak usah khawatir. Sekarang banyak sekali pendanaan. Kalau misalnya nanti kamu bicara, contoh PKM itu salah satu cara kamu dapat pendanaan ya. Saya nggak tahu sekarang berapa, tapi jumlah waktu saya dulu nggak terlalu besar ya. Tapi itu pintu awal. Dari situ kita dapat funding dari AusAid, terus dari Pangeran Charles dan lain sebagainya. Bahkan saat ini contoh ya, ada sudah 4 pendanaan di benua Amerika kami raih. Jadi dari Amerika Serikat kami dapat, dari Peru, termasuk barusan tahun ini ya, 2 bulan lalu kami dapat dari Cemex, perusahaan besar di Meksiko yang invest ke semen gresik. Jadi itu gambaran pembiayaan Anda bisa ikut mulai dana pribadi, kalau ada bisa digunakan, relatif, keluarga, kalau nggak ada bisa ikut business competition ataupun berbagai inovasi lain ya, atau crowdfunding, termasuk inkubator. Ini kami baru set up namanya Impact Inkubator untuk bantu startup, termasuk ada angel investor, orang yang invest ya, atau venture capitalis. Banyak sekali sekarang bisa diakses. Jadi no excuse tentang dana. Terus yang penting starting ini. Jadi use what you have, do what you can, start where you are. Ya. Dan lihatlah problem is primary engine of innovation, but problem is not enough. Innovation is after moment when talented, ambitious, and motivated people seek the opportunity to act on their idea. Dan yang ketiga, ide itu murah, merealisasikannya mahal. Jadi betapa banyak kita itu punya ide cemerlang, nggak terrealisasi. Lalu menyaksikan orang lain merealisasikannya dan membesarkan. Kita berakhir tragis di kamar-kamar kita nggak punya ide. Jadi yang penting itu adalah ide cemerlang. Butuh eksekusi yang mantap, sistematis, dan terencana. Dan satu lagi, kita itu lemah dengan berbagai kekurangan kita. Jadi saya selalu tekankan sejak dulu sampai sekarang. Tim itu hal yang sangat penting. You can invent alone, but you can innovate alone. No company ever created innovation. People innovate, not company. Jadi apa yang kami raih hari ini itu bukan kerja saya sendiri. Saya punya tim ya yang lelah dan sunyi ya. Dan mereka betul-betul berdedikasi untuk mewujudkan berbagai inovasi kami bisa tumbuh dan bertahan dan berbagai situasi. Dan yang terakhir, ada 3 hal yang perlu pelajari kalau saran saya. Pertama, pelajari Lean Startup. Ini bisa baca bukunya Eric Ries. Jadi Lean Startup ini gini, kalau kita mau mulai sesuatu, ini bisa benar bisa salah. Nah, perlu kita belajar ini untuk menguji apakah ide ini bakal layak dikembangkan. Jadi dia ini ke customer ya, ke user, gitu. Pelajari dari kampus, kalian banyak bukan soal design thinking. Analytical thinking itu belajar pada masalah. Untuk ke depan, dan orientasi sekarang itu design thinking. Design thinking ini orientasinya pada product development atau solution. Jadi kita memahami masalah dalam konteks untuk mencari solusi. Bukan sibuk memahami masalah, mengkaji masalah dan sebagainya. Tapi fokus ke solusi. Sehingga kita berempati, lalu kita mendefinisikan ulang masalah, terus tampung semua ide yang ada, buat prototype, tes, feedback loop ya. Dan lain sebagainya. Nah, ini terakhir yang penting. Saya mungkin contoh nih, semoga motivasi ada ya. Termasuk contoh PKM yang nggak sampai ke PIMNAS. Jadi PKM kami itu sebenarnya nggak berhasil. Kita dapat funding, kita running, programnya stop terus. Saya titipkan BEM. Saya ingat banget waktu itu, karena kita sudah selesai programnya, saya titipkan Departemen Sosial BEM. Setelah itu nggak terlalu berjalan. Jadi saya lihat, waduh, kayaknya nggak bisa nih, nggak dijalani sama teman-teman Departemen Sosial dengan baik waktu itu ya. Artinya tidak seperti yang saya harapkan. Akhirnya saya putuskan untuk saya kembangkan lagi itu program. Karena waktu itu akhirnya mulai stop dan lain sebagainya. Dan akhirnya growth, dan nggak pernah saya bayangkan. Kita diapresiasi di puluhan negara, diapresiasi oleh berbagai tokoh ya. Tapi ini pembelajaran di why startup fail. Kenapa banyak startup yang gagal. 42% itu karena no market need, 29% karena ran out of cash dan not the right team, bukan tim yang tepat. Jadi mungkin pesan terakhir dari saya buat kalian semua, benar-benar saya itu berharap kalian betul-betul bisa ya menjadi rise above the crowd ya, keluar dari kerumunan, membuat menjadi punya karakter yang kuat, menghasilkan karya-karya yang baru, menyelesaikan masalah. Pesan dari saya, work hard in silence and let your impact and success be your noise. Jadi bekerjalah dalam sunyi dan biarkan dampak kesuksesan menjadi bising. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Oke, Kak Kamal. Terima kasih atas materinya. Ya, Kak, ntar lagi kita akan talkshow untuk teman-teman maba atau mahasiswa baru yang menjalani PKM maba ini. Kak Kamal dan apakah saya boleh bertanya, Kak? Halo, Kak? Iya, silakan. Kak Kamal? Oke. Gimana Kak kabarnya hari ini, Kak? Alhamdulillah sehat, baik ya. Ya sekarang kan apa namanya lagi fokus beberapa ya. kegiatan yang lagi running apa Kak kira-kira Kak? Kalau saya sekarang fokus di ini ngembangkan di Halo? health tech ya. Halo? Iya, jadi sekarang lagi fokus ngembangkan health tech. Kebetulan kita sama Impact Incubator. Jadi kita buat ada dua sih yang baru kita develop itu. Satu Impact Incubator, jadi kita bantu anak-anak muda yang mau buat inovasi, buat startup, inkubasi. Jadi kita buat program 6 bulan untuk membantu ya mulai dari pendanaan, legal, development, dan lain sebagainya. Itu namanya Impact Incubator. Terus yang kedua kita ya sekarang lagi mau running di Inmed itu. Jadi mau growth hacking ya, biar bisa tumbuh lebih cepat. Termasuk sharing ke adik-adik dan teman-teman. Ide yang bagus itu Kak, sangat bagus sekali. Karena kan generasi muda itu idenya banyak Kak, tetapi implementasinya yang agak susah sekarang. Itu sangat bagus untuk generasi muda sekarang. Untuk Kak Jibril, gimana Kak kabarnya Kak? Ya, alhamdulillah sehat-sehat. Ini lagi kita. Halo, Kak Jibril? Iya, sehat-sehat, alhamdulillah. Ya gimana Kak kesibukannya sekarang Kak? Menjalani residen ya Kak ya? Di Universitas Erlangga Kak ya? Iya, residen tapi nyambi ini, jadi gugus tugas. Ini kita lagi ini. Kita kan sekarang setiap hari, setiap weekend itu kita keliling kota-kota di Jawa Timur. Kita cek-recek pengembangan COVID-nya, terus kita lakukan edukasi. Ini orang-orang survival COVID ini saya bawa di sini untuk melakukan edukasi hari ini. Ini sudah kota ke-8. Terus gimana Kak untuk membagi waktunya antara residen dan menjadi tim gugus COVID ya Kak ya? Itu gimana Kak? Ya itu caranya. Tanya gimana caranya? Makanya coba dulu. Ya itu karena pandemi ini kan waktu jadi residen ini menarik ya, karena orang-orang lihat BPJS kayaknya sibuk ya. Kok saya kok kayaknya nggak sibuk. Ya ini kita harus yang pertama tahu kita sedang bebannya seperti apa. Bebannya saya di kardio sekarang alhamdulillah tidak terlalu berat, jadi saya bisa masih membagi waktu. Yang kedua juga ini kesempatannya sama seperti Dokter Gamal bilang tadi ya, kalau orang-orang lain itu lagi orang-orang lagi istirahat, mungkin kita itu justru malah sibuk ke sana kemari. Ya memang kuncinya gitu. Kuncinya harus berusaha lebih dibandingkan orang lain seperti itu. Orang-orang habis PPDS mungkin pagi stase terus sore selesai pulang, saya malah ke Pemprov Jatim untuk ngolah-ngolah data seperti itu. Kalau pesannya untuk teman-teman yang mau menjalani kuliah di kedokteran ini Kak, dengan kesibukan mungkin di kuliah di kedokteran yang sibuk ya Kak ya, itu apa Kak ya? Untuk pesan teman-teman menjalani PKM maba dan kuliah di kedokteran ini. Mengingat Kakak itu sangat penuh waktunya menjalani pendidikan dan menjalani gugus tugas COVID. Ya, jadi jangan percaya kalau kuliah FK itu sibuk. Itu nomor satu. Ya memang sibuk, tapi sebenarnya nggak sibuk-sibuk amat kok. Itu doktrin itu. Buktinya saya dulu juga kuliah FK ya. Ya oke lah masuknya pagi, pulangnya sore. Tapi habis itu juga pulang ya bisa sebenarnya. Tapi kalau kadang-kadang ketika kita melihat waktu luang itu tidak kita manfaatkan, itu sayang sekali. Dulu akhirnya saya milih untuk setiap pulang, cobalah ke main-main ke organisasi, cobalah ikut ini, ikut itu. Memang masa mahasiswa itu masa eksperimen. Silahkan dicoba mana yang teman-teman suka. Kayak tadi ditawarkan magang. It's okay, coba aja, enggak masalah. Kita tuh untuk menemukan passion tuh kadang-kadang nggak langsung ketemu kok. Kadang-kadang harus coba-coba dulu. Dulu itu saya sampai saking bingungnya mencari apa ya sebenarnya passion saya itu ya. Saya itu ikut kepanitiaan sampai 20 apa 30. Mulai dari PDDM, tukang foto-foto, terus habis itu tukang angkat-angkat properti, terus jadi MC, terus jadi humas. Itu lama-lama teman-teman tahu, oh ini loh yang sebenarnya saya enjoy. Nah, ketika teman-teman sudah menemukan sesuatu yang enjoy, nah itu baru dalami seperti itu. Nah, ketika teman-teman bisa mendalami dulu, akhirnya saya menemukan, oh passion saya ternyata satu nulis ternyata. Terus yang kedua ternyata berorganisasi. Ya sudah, akhirnya saya dalami itu. Akhirnya tulisan juga lolos. Akhirnya jadi
Pimnas itu sudah lolos menjadi juara medali emas selama 2 kali berturut-turut. Organisasi juga alhamdulillah juga dipercaya menjadi presiden BEM di FKUB. Dan karena presidennya bisa nulis, akhirnya kita ngajukan dulu ke Kemenpora. Ya udahlah kita tulis apa yang sudah dilakukan BEM. Ternyata alhamdulillah kita menjadi organisasi terbaik nasional untuk kepemudaan, ranking 2 senasional. Nah, ternyata setelah tak pikir-pikir, kok BEM-BEM yang dulu kok nggak ada yang ngajukan ya? Kok BEM-BEM fakultas lain kok nggak ada ini ya? Ternyata karena mereka nggak nulis dan nggak ngajukan. Nah, itulah salah satu contoh ketika kamu nanti sudah bereksperimen, mencari apa yang teman-teman sukai, kejar itu semaksimal mungkin, insya Allah nanti akan ada manfaatnya. Gitu. Oke Kak. Kak, ini kan kita sedang layu nih FK nih untuk PKM dan Pimnas ini. Kita udah absen untuk juara itu kira-kira 3-4 tahun. Nah, kira-kira menurut Kakak, itu bagaimana sih mengembalikan kejayaan FK? Ya itu, kalian punya guru-guru yang hebat, ada Dokter Gamal, ada saya, ada Mas Zulfikar, ya harusnya kakak itulah yang diundang buat ngompor-ngompori. Karena memang saya juga evaluasi di FK ini, kadang-kadang alumninya itu ya wis hilang. Ya kalau nggak ada yang hubungi, kalau sampai nggak hubungi saya nggak akan ini gitu. Padahal kita itu kadang-kadang hatinya itu masih ada di Brawijaya. Gitu. Dan mentor-mentor itu nggak harus angkatan yang tua-tua seperti saya, maksudnya yang musim muda itu juga masih banyak sebenarnya. Angkatan tua itu gunakanlah mereka itu untuk membuka akses. Seperti tadi Dokter Gamal buka impact inkubator, ya sudah, ini teman-teman teman-teman yang ikut PKM ini coba bikin karya tulisnya misalnya pengabdian masyarakat, coba di-apply ke impact-nya Bang Gamal itu. Itu kan ini membuat jaring-jaring supaya karya itu bisa sustainable. Terus yang kedua juga ketika jadi ada biasanya saya menggambarkannya gini, yang sudah di atas-atas, yang sudah di posisi besar, biasanya mereka itu nggak punya waktu. Ya mereka mentok-mentok paling cuma diajak webinar. Kalau diajak suruh training, suruh ini nggak mungkin datang. Tapi mereka punya akses biasanya, punya network lah, itulah bersilaturahmi lah ke mereka. Terus yang tengah-tengah yang baru lulus itu biasanya masih semangat untuk ngasih training langsung. Silakan diundang, monggo gitu. Karena kan di PKM ini juga bisa mengundang kakak kelas yang baru. Terus kalau misalnya training yang lebih intensif, ya kan ada kakak kelas, ada Edwin. Edwin kan juga sudah punya karya tulis. Nah, itulah yang harus ditularkan ke yang lainnya. Karena saya ingat loh, dulu kenapa kok FK itu bisa ini? FK itu bisa berjaya. Dulu kita itu saking ininya ya. Saya gambarkan dulu waktu saya masuk ke FK itu ya, GPP-nya masih baru jadi gitu ya. Itu dulu itu ada ketika setiap ada yang menang karya tulis itu namanya itu dipajang di spanduk besar. Selamat, namanya siapa gitu. Wah, jadi sampai seakan-akan cita-cita hidup kita itu nama kita ada di spanduk itu. Itu sebenarnya sederhana ya, tapi apa ya? Tapi itu sangat ini ya, sangat mengkompor-kompori. Terus waktu itu PD3-nya juga sangat friendly sekali sama kita. Almarhum Dr. Hanafi itu dulu sampai bilang gini, wes kalian tuh ikut karya ilmiah nanti tak bayari kan mau kemana. Jadi dulu tuh kita itu sering gitu, pakai proposal. Jadi ya memang itu nakalannya mahasiswa ya, aslinya itu pengen jalan-jalan tapi karya ilmiah itu hanya sebagai kedok, bukan. tapi dulu langsung dia nih, oh ada karya ilmiah ini, ada kompetisi ini. Nah, akhirnya semua orang itu saling berkompetisi. Nah, kultur itulah yang harusnya dibangun gitu. Halo Pak. Halo. Halo. Ya, halo. Ya. Hilang ya Kak sinyalnya ya? Oh ya, sorry. Ya biasalah ini numpang. Ya intinya itu tadi sudah tak jelas ya. Kulturnya harus dibangun lagi. Dan kultur itu harus bisa dibangun ketika ada satu tumbal. Jadi harus Edwin ini harus jadi tumbal ini. Harus ada yang presiden BEM yang bisa karya ilmiah atau terus dikompor-kompori terus kayak Dokter Gamal dulu namanya diangkat terus suruh ngisi. Itu lama-lama nanti ini kok terkompori kok yang lainnya. Oke. Kalau dari Kak Gamal? Ya. Terkait apa, Mas Edwin? Halo Kak Gamal?
Ya, Mas Edwin. Ya, kalau dari Kak Gamal gimana ya Kak ya? Kan kita kan sudah ngelayu. Ini kalau nggak salah kita terakhir menang itu 2016 Kak. Kira-kira tips and triknya apa Kak? Mungkin dari inkubatornya tadi bisa di-invite ke adik-adiknya atau gimana Kak? Ya, good point ya. Jadi ada beberapa hal mungkin. Pertama saya ingat banget. Saya pun dulu belajar. Jadi saya tuh ikut karya ilmiah pertama saya belajar dari mungkin Mas Il juga tahu Mas Zulfikar ya, kakak kelas kita kan dulu. Iya. Ya, saya sampai nginep di kosannya buat belajar. Saya juga di kosannya beliau. Saya pelajari benar semuanya. Saya pelajari caranya dia cari data gimana. Caranya dia appointment sama dosen, pembimbing gimana. Caranya sistematika dia nulis itu seperti apa. Caranya dia cari referensi gimana. Terus semua hal saya pelajari. Saya sama beliau sekali aja kelompokan, terus nggak menang, ya kan? Tapi setelah itu saya pakai caranya beliau, saya sudah tahu patternnya, oh begini caranya. Terus akhirnya saya mulai, waktu itu di Bali pertama ya. Dan alhamdulillah setelah itu banyak penghargaan ilmiah nasional, jadi mulai dari Atmajaya, Sriwijaya, UNER, Brawijaya, Udayana, UNS ya, dan lain sebagainya. Akhirnya saya bisa reach penghargaan itu, bahkan terus mulai waktu itu kan saya mulai berpikir buat next. Jadi waktu itu saya akhirnya mulai berpikir, saya itu sampai level melarang diri untuk ikut yang dalam negeri. Karena saya ingin betul-betul global minded. Jadi saya paksa untuk ke internasional. Tapi poin pertama, coba lihat. Prosesnya kan saya belajar ke kelas tadi. Nah, itu mungkin pertama mentor. Bahkan sampai sekarang, Dede. Sampai hari ini. Saya itu ketika saya running ke politik misal, atau ketika saya running di entrepreneur ya, saya punya mentor yang saya anggap beliau termasuk, misal entrepreneur. Saya benar-benar punya 2 mentor yang dia masuk top 100 orang terkaya di Indonesia. Untuk dia saya appointment sama dia rutin. Saya discuss, minggu lalu saya video call. Karena bagi saya itu seperti buka botol minuman. Kalau kamu nggak tahu caranya, kamu injak, kamu banting. Padahal tinggal kamu buka tutup botolnya kan. So if you do what I have done, you will get what I have got. If you always do what you have always done, you will always get what you've always got. Jadi penting untuk kita tahu caranya. Dan itu satu-satunya jalan ya belajar. Dan nggak semua bisa dibaca dari buku. Banyak hal yang kita bisa pelajari itu dari mentor kita, dan itu cara paling cepat untuk kita belajar. Jadi itu pertama mentor. Kedua, saya meyakinkan adik-adik ya. Ini saya jadi yang penting kamu tahu bahwa PKM, karya ilmiah, penelitian atau kewirausahaan yang nggak bisa pakai di kampus, apapun itu pengabdian masyarakat, itu bisa meningkatkan probabilitas untuk berhasil. Seperti yang Mas Il sampaikan tadi. Kalau bilang opportunity ya, itu datang dengan sendirinya. Mau opportunity jadi dosen, mau opportunity kamu ngelit rumah sakit, mau opportunity kamu masuk struktur pemerintah, mau opportunity apapun yang rich ya, itu bisa dicapai ketika kita punya portofolio yang bagus, punya karya yang bagus. Jadi portofolio itu kartu nama terbaik, dan itu akan meningkatkan credibility profiling kamu. At the end tadi trust kamu dapat, setelah kamu dapat trust, kamu dapat akses dan aset, dan kamu bisa akselerasi di sana. Jadi push diri di kampus ini, ikuti PKM dan lain sebagainya. Jadi kamu buat teman-teman maba khususnya ya, kamu harus yakin bahwa ini benar-benar efektif supaya kamu nggak jadi mediocre. Kamu nggak jadi kamu rise above the crowd itu. Kamu keluar dari kerumunan mahasiswa yang lainnya. Kamu betul-betul punya uniqueness, differentiation, karakter, dan akhirnya kamu tadi punya pencapaian yang jauh lebih cepat. Jadi begini, bukan hanya dalam konteks kita bisa berhasil, tapi berhasil lebih cepat. Untuk menempuh 400 meter cepat butuh waktu 37 jam. Tapi mobil Formula 1 9 detik. Jadi kita mungkin punya keinginan, tapi seberapa cepat kita mencapainya. Jadi saya ingin sampaikan bahwa kalau adik-adik angkatan 2020 ya ini, itu yakin bahwa ini hal yang efektif buat kamu buat growth. Bahkan dulu kan sempat kita tanpa skripsi kita dapat hadiah itu dan lain sebagainya. Kalau pendanaan, saya kasih gambaran kamu ya. Dengan kemampuan kamu menulis, saya ingat di kampus itu ratusan juta kita bisa reach bahkan. Saya ingat Alhamdulillah Hanafi itu biayai saya ke Slovakia itu sampai 40 juta. Untuk ukuran mahasiswa waktu itu hal yang luar biasa buat kami kan. Dan setelah itu pun ketika kita sudah koas terus kita mulai early ya, kita fresh graduate, itu kita bisa reach miliaran rupiah dari funding luar negeri lewat kemampuan kita. Yang itu mungkin kita butuh waktu lama sekali ketika kita be mediocre kan. Jadi di situ saya mau yakinkan ke kamu, apapun yang mau kamu raih nanti. Kamu mau masuk dunia profesi, kamu mau ambil dunia akademisi, kamu mau ambil dunia entrepreneur atau apapun itu, aktivitas ini sangat efektif buat kamu leverage lebih cepat lalu akselerasi. Dan terakhir tadi yang Mas Iqbal sampaikan ya, soal ekosistem budaya dan kultur. Jadi ekosistem budaya dan kultur ini
hal yang penting menurut saya. Jadi gimana teman-teman di organisasi membangun budaya yang kompetitif, budaya yang efektif untuk bisa ya ini sebagai salah satu definisi keberhasilan dari mahasiswa gitu. Kalau ini tinggalkan, karena bagi mahasiswa sekarang mungkin bahwa menang PKM atau PIMNAS itu bukan salah satu, you should start with definition of success and keep pursuing your definition kan. Jadi itu harus dibangun budaya bahwa mereka tahu bahwa ini bisa menjadi jalan buat sukses, akhirnya itu menjadi alasan kan. Kan ketika itu ditinggalkan mungkin karena tadi dianggap IP, nilai dan lain sebagainya, mungkin itu menjadi salah satu-satunya indikator yang utama, dan itu benar sebenarnya nggak ada masalah. Tapi jadikan ini sebagai salah satu indikator gitu kesuksesan di mata adik-adik dengan tampilkan ya role model, lalu iklim yang positif, dan coba kasih reward yang lebih ke adik-adik kita. Jadi teman-teman organisasi perjuangkan gitu, yang menang PIMNAS bebas PKM, lalu clear di awal dapat funding berapa, terus dan hal sebagainya ya. Saya yakin kalau itu bisa didesain dengan bagus, intrinsic motivation untuk fight gitu di bidang itu akan terbangun dengan sangat efektif. Mungkin itu Mas Edwin, semoga bisa menjawab ya. Terima kasih Dr. Gamal, terima kasih Dr. Jibril. Kita buka pertanyaan untuk peserta ya Dok ya. Oke, silakan peserta untuk bertanya, bisa raise hand atau dipilih oleh panitia, monggo. Sambil menunggu pertanyaan, mungkin kita akan berbincang lagi ya Dok ya. Kira-kira bagaimana sih Dok untuk menghilangin minder itu? Kadang kan kita takut nih sama kakak-kakak yang udah jago nih. Kira-kira gimana sih ngilangin minder itu? Silakan Dokter Il dulu. Halo Kak. Nah, dipertanyakan aja ngapain minder. Minder itu harus ini harus dikalahkan dengan keinginan kamu untuk tumbuh gitu ya. Karena kalau minder terus ya, kan minder seperti kata Dr. Gamal tadi ya, minder itu kan sebenarnya alasan kita karena kita pengen zona nyaman sebenarnya itu adalah justifikasi sebenarnya. Padahal sebenarnya iya benar. Jadi ngomong aku minder padahal sebenarnya itu jadi orang itu cenderung ketika akan keluar dari zona nyaman itu akan mencari 1000 alasan ya, entah minder lah, entah masih sibuk lah, padahal itu sebenarnya adalah justifikasi untuk tidak segera action. Ya caranya supaya mindernya hilang ya action dicoba dulu gitu. Bisa jadi justru kayak seperti ini ya. Ini bayangkan Mas Edwin mengundang Bang Gamal mengundang saya. Kalau misalnya minder ya kita nggak akan pernah datang ke sini mungkin ya. Nah, itu kan ini. Jadi start with action terlebih dahulu seperti itu. Oke. Ya Dok, bentar Dok, ini ada yang tanya Dok, atas nama Didi Setia Dharma. Boleh dibuka mic-nya sama videonya mungkin, langsung bertanya kepada ahlinya langsung. Permisi, permisi, apa suara saya kedengaran? Permisi. Terdengar Didi. Baik Kak, terima kasih atas kesempatannya untuk bertanya. Nama saya Didi Setia Dharma, saya dari Skuadron 3 Dermatologi, nomor absen 8. Saya ingin bertanya kepada Dr. Gamal, gimana ya caranya Dok supaya kita dokter itu tidak terlalu berfokus pada akademik, karena kita kan dokter intinya itu kayak belajar supaya nanti di masa depan itu bisa memberi pelayanan kesehatan dengan baik gitu. Jadi maksud saya itu gimana kayak membagi waktu gitu toh, kalau misalnya banyak kegiatan, kalau misalnya kita mau ikut organisasi, kalau misalnya kita mau coba-coba entrepreneurship itu, gimana ya caranya kita membagi waktu antara kegiatan akademik dengan kegiatan non-akademik seperti itu. Terima kasih Dok. Saya mau izin langsung jawab ya, Mas Edwin. Jadi pertama gini, soal mungkin saya sekalian masuk ke pertanyaan Mas Edwin tadi soal minder ya. Jadi gini, gagal tuh hal yang biasa. Saya tuh rutin banget sampai minggu ini sering saya masih terima email unfortunately gitu.
Jadi saya punya prinsip kalau saya coba 10 berhasil 3, gagal 7, berarti saya harus coba 100 supaya berhasil 30. Akhirnya mungkin lihat kami berhasil di banyak sekali negara. Tetapi kami juga gagal jauh lebih banyak daripada itu. Jadi success is going from failure to failure without loss of spirit. Itu yang pertama ya. Jadi lihatlah, take the risk, enjoy the failure, celebrate the failure. Bahkan ada satu quote yang saya pakai dan pegang ya. Success is not final and failure is not fatal. Jadi di level apapun ya, pada sektor apapun, kegagalan itu positif sebetulnya ketika kita lihat. Ketika contoh nih, saya sederhana aja, saya ingat waktu di Amerika waktu itu, saya gagal, saya dapat support pendanaan, tapi nggak yang paling utama. Akhirnya saya waktu itu, kan tiket saya perpanjang 3 hari, saya rencananya mau keliling ke Google dan lain sebagainya. Karena kalah waktu itu, akhirnya saya di hotel tuh fokus waktu itu jadi saya cari sesuatu yang senilai dengan kegagalan itu. Akhirnya saya waktu itu saya mengunjungi beberapa tempat tetap yang menurut saya bisa memberikan knowledge yang luar biasa. Setelah itu saya ke hotel, saya 2 hari kalau nggak salah itu. Stay di hotel, saya cari funding yang bisa mensupport saya merealisasikan lebih cepat. Dan akhirnya kejadian di tahun yang sama, itu kita akhirnya sukses dapat funding di Jerman, di Jepang, dan beberapa peluang lain. Jadi itu pertama soal pertanyaan Mas Edwin lagi ya, tadi ya. Jadi gagal tuh hal yang biasa. Atau gini deh, teman-teman ada yang dikritik ya, dibilang sok pintar mungkin, dan lain sebagainya lah, hal yang memberikan penilaian negatif atas apa yang kita lakukan. Jadi dihina, dicaci, dimaki dengan sangat sadis itu hal yang biasa. Dan gak usah khawatir, kamu mungkin berpikir apa sih yang membuat orang itu kok merasa berhak menghina kita. Kamu gak sendiri, saya sudah kenyang merasakan itu. Dan saya saksikan itu dialami orang-orang yang punya karya mengagumkan ya. Mereka dihina dengan sangat sadis. Tapi sebelum karya mereka tumbuh mengagumkan, mereka menjadi manusia level 2 yang gak peduli dengan hinaan itu, gak peduli dengan cacian itu, dan akhirnya mereka tutup telinga kita, fokus terus berkarya, dan jadikan hinaan, cacian, makian itu motivasi yang membuat bekerja 2, 3, 4 kali lipat lebih keras. Dan waktu akan menjawab sebenarnya. Apakah kita punya komitmen menolong orang? Apakah kita punya komitmen berkontribusi? Apakah kita punya komitmen untuk terus belajar dan bermanfaat ya? Lalu pertanyaan Mas Didi ya, soal gimana supaya nggak fokus ke akademik saja, terus gimana mengatur harmoni di antara itu. Satu begini, kemampuan, saya ambil contoh sederhana, praktis banget organisasi. Mungkin itu terlihat biasa, tapi begitu, saya ingat banget ketika saya pulang terima penghargaan dari Kerajaan Inggris itu, saya langsung diminta bicara di rapat dengar pendapat DPR. Saya langsung diminta bicara di hadapan menteri-menteri. Saya langsung diminta waktu itu bicara di BUD beberapa perusahaan. Bayangkan ketika saya nggak punya pre-existing knowledge, atau saya nggak terbiasa berbicara di berbagai forum, atau saya nggak punya hektar wawasan yang luas ya, pasti waktu itu saya tidak akan mendeliver berbagai hal dengan baik tentunya kan. Jadi akhirnya ketika saya sekarang bicara, itu mulai dari hal yang saya jadi moderator dulu, terus saya mulai jadi pembicara, jadi MC, dan lain sebagainya, terus saya mulai bicara dan lain sebagainya, growth akhirnya ke kita. Jadi kemampuan-kemampuan itu berguna di kemudian hari saat kita dapat peluang apapun. Apapun peluang itu, akhirnya kemampuan kita, tempaan yang kita hadapi. Jadi nikmatilah tantangan, karena di sanalah orang hebat, orang kuat, orang tangguh dibesarkan. Jadi itu mungkin gambaran betapa kemampuan kita organisasi, akademis, contoh ya, bahkan ketika ngelit perusahaan sekarang, kemampuan kita people management jadi penting kan. Kemampuan kita memotivasi tim kita, kemampuan kita atur bagaimana perusahaan bisa survive saat situasi COVID, gimana kita bisa sustain, gimana kita bisa growth, dan lain sebagainya. Itu kemampuan-kemampuan yang tidak bisa kita pelajari di keilmuan-keilmuan lain. Jadi core kompetensi itu terdengar normatif apa yang saya sampaikan, tapi kamu harus yakin bahwa itu kita butuhkan buat tumbuh. Bahkan kalau kita baca di Leadership in Sustainability, 1 dari 7 kecerdasan itu satu kecerdasan interdisipliner, kemampuan kita mengerjakan sesuatu di luar keilmuan utama yang kita miliki. Bahkan kalau adik-adik buka core kompetensi di 2020 ya. Jadi core kompetensi 2020 itu yang tadi Mas Il sampaikan ya, complex problem solving itu nomor 1, critical thinking nomor 2, creativity nomor 3, people management nomor 4, 5 coordinating with others itu nomor 5. Jadi kemampuan-kemampuan itu akhirnya berguna apapun. Nanti di akademis, di profesi, mimpin di rumah sakit, mimpin di bagian. Akhirnya kan kita bisa punya kapasitas itu. Diri kita ini punya kapasitas untuk mengelola banyak orang, mengelola banyak resources, karena sudah ditempa oleh proses-proses yang sulit yang kita hadapi. Jadi ibaratnya kalau saya ibaratkan ikan itu dari pukul-pukul ya. Jadi kita itu sudah mentalnya kuat, akhirnya punya resiliensi yang kuat, ketahanan yang kuat, kapasitas kompetensi yang memadai.
Jadi itu mungkin gambaran buat Mas Didi ya. Itu kamu perlu yakin bahwa kemampuan di luar akademis itu tetap kamu butuhkan gitu. Supaya tadi tidak jadi mediocre dan bisa tumbuh lebih cepat dan bisa grow di berbagai ekosistem dan situasi. Lalu yang paling penting gitu, setelah ini ada the action ya. Jadi selesai diskusi kita atau nggak usah nunggu selesai ya. Kamu segera memulai. Karena waktu terus berputar dan persaingan sekarang ketat ya. Kita harus punya diferensiasi, secret sauce, uniqueness, dan punya kemampuan untuk bekerja dan mencapai dengan lebih cepat. Terima kasih. Semoga bisa menjawab ya Mas Didi. Mungkin Dr. Il bisa menambahkan. Ya, mungkin sudah dijawab banyak sekali sama Dr. Gamal tadi ya. Kalau terkait masalah manajemen waktu ya kembali lagi satu set prioritas. Kan dulu itu kan orang itu kan kita kan nggak tahu ya apa yang akan ketika mahasiswa itu apa yang jadi prioritas kita, yaitu tadi cobalah terlebih dahulu, jalan terlebih dahulu. Ada kesempatan ABC, banyak orang-orang itu dulu menemukan passion, menemukan hal apa yang ingin benar-benar dia tekuni di kemahasiswaan itu ya ketika mencoba semuanya gitu. Nanti teman-teman kalau sudah menemukan passionnya itu nanti tinggal dikejar gitu. Nah kalau sudah itu menjadi sesuatu yang kalian enjoy itu tidak terasa kok. Justru kita itu kan merasa waktu kita habis itu kan karena kita tidak enjoy gitu ya. Kalau kita bisa merasakan enjoy, nanti kita itu tidak kerasa. Kadang-kadang saya pulang gitu. Dulu orang-orang yang kayak ilmiah itu kan ini ya kalau orang pulang ya sudah pengennya main. Saya pulang kadang-kadang malah lebih suka duduk baca, lihat komputer dan sebagainya. Nah ternyata enjoy dengan itu gitu, enjoy membaca. Nah dari situlah nanti teman-teman bisa terus mengeksplor. Dan sama seperti yang dikatakan Bang Gamal tadi ya banyak kok. Nanti coba dilihat alumni FKUB ini yang kemana-mana itu rata-rata mereka itu adalah problem solver. Ya sebenarnya nggak apa-apa kalau pathway hidup biasa, pathway hidup dokter biasa ya sekolah, lulus, terus melayani, terus habis itu mungkin jadi spesialis, terus praktek, punya rumah, terus beli kerja di rumah sakit, selesai. Kan itu kan pathway biasa. Ya enggak masalah. Tapi kompleks problem solving itu nanti akan membantu kalian untuk mencapai akselerasi goal-goal itu lebih cepat. Gitu. Seperti itu. Ya, monggo saya kembalikan ke moderator. Terima kasih, Dokter. Untuk Mas Didi gimana? Jawabannya udah puas apa belum? Apakah ada yang ditanyakan lagi? Sudah terjawab, Kak. Terima kasih Dr. Gamal dan Dr. Jibril. Ya, terima kasih. Ini ada pertanyaan selanjutnya, Dokter. Dari Mbak Sheila Arumianti Anwar. Silakan Mbak Sheila untuk open mic-nya. Apakah terdengar suara saya? Ya, terdengar. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, Dokter. Selamat siang, teman-teman dan kakak-kakak sekalian. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Sheila Arumianti Anwar dari Skuadron 4 Endokrinologi. Di sini saya ingin bertanya kepada Dr. Gamal mengenai kata-kata Dr. Gamal tadi. Dokter berkata bahwa tidak penting apa yang ada di depan kita sekarang, tidak penting apa yang ada di belakang kita sekarang. Yang paling penting adalah kapasitas dan potensi diri kita. Nah, bukannya apa yang ada di depan kita sekarang, apa yang ada di belakang kita sekarang, itu turut membantu, turut mendukung sejauh apa diri kita sekarang, turut mendukung siapa kita sekarang. Mungkin dokter bisa menjelaskan lebih jauh mengenai kata-kata dokter tadi. Terima kasih dokter. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Iya, kalau bicara di mahasiswa kedokteran ini pernyataan speaker pun bisa diveto ya. Bercanda. Jadi good point tadi. Tapi gini, sebenarnya poin saya itu adalah kamu nggak usah. Saya sekarang membiasakan diri untuk tidak terpengaruh atas apa-apa yang di luar kontrol saya. Apa yang sudah terjadi sebelumnya kan sudah di luar kontrol kan, tidak bisa diapa-apakan. Apa yang ada di depan pun kita nggak tahu dan itu pun masih di luar kontrol kita. Yang bisa kita kontrol sekarang kan apa yang aktivitas kita, apa luaskan kemampuan. Contoh gimana caranya kita ningkatin kapasitas? Ya harus mau nggak mau baca banyak. Gimana kita meluaskan dampak? Ya kita harus nyiapkan resource lebih besar. Gimana kita bisa tumbuh lebih cepat? Berarti harus bangun network. Network itu contohnya misalnya ada level EDCBA, gimana kita network ini bisa grow terus sampai kita ke level A, sehingga apapun yang kita lakukan kita bisa mengakses dengan lebih cepat. Itu maksud saya. Jadi kamu fokus ke diri kamu,
sehingga bisa tumbuh lebih cepat begitu. Artinya apa? Bahkan sekarang kalau bisa sampaikan, coba biasakan begini. Sering kan gak ada yang salah ya dengan kita berpikir kalau kita belajar supaya kita berhasil dan sukses. Tapi di luar itu, saya selalu tanamkan dalam diri saya, semakin luas sektor wawasan saya, semakin banyak yang bisa saya bantu. Semakin kritis saya, semakin banyak masalah yang bisa saya selesaikan. Semakin kuat kapasitas saya, semakin banyak tugas-tugas yang bisa saya kerjakan dan dipercayakan kepada saya. Jadi dengan demikian akhirnya kamu dikasih tugas apapun, kapanpun, itu kapasitas kita udah siap. Misal kamu dikasih tugas di satu posisi yang berat sekali. Kamu harus mengelola ratusan orang atau ribuan orang, atau kamu diberikan kepercayaan untuk mengelola keuangan yang besar, atau kamu mungkin dikasih kepercayaan untuk bicara ke audiens yang besar ya, itu akhirnya kamu bisa melalui itu dengan sangat efektif dan optimal. Jadi itu mungkin poin yang mau saya sampaikan. Jadi sebenarnya at the end, gimana kamu bisa menjadi pribadi yang betul-betul, tadi kalau saya bercontohkan prominent, eminent, dengan kapasitas dan kompetensi yang kuat, sehingga kita bisa kompetitif, punya karakter yang memadai, sehingga kita bisa mendeliver output dengan baik. Contoh ya, Dede, seperti yang Mas Ilham sampaikan tadi, ketika misal saya di kantor ingin tambah SDM ya, itu kita lihat CV-nya, lihat ukuran kapasitas. Kita pun bisa menilai tim kita. Ada tim kita yang dia kapasitasnya sudah memadai, bisa mengelola banyak hal. Ada yang kapasitasnya kita rasa belum siap. Jadi diri itu orientasinya ke sana, luas sektor wawasan, kompetensi, kapasitas, sehingga di depan pun apapun dipercayakan kamu ya, mau kamu nanti jadi direktur di rumah sakit, mau jadi kepala jurusan, mau jadi dekan, atau mau jadi kepala bagian, atau mungkin jadi kepala daerah dan lain sebagainya, kamu mampu mengelola itu karena long term proses ya. Diri ini sudah ditempa dengan berbagai problem dan tantangan yang ada. Mungkin itu sedikit, semoga bisa menjawab pertanyaannya. Ada pertanyaan lain mungkin? Mas Edwin? Ya, ada dokter. Dari Mas Zidan Zuldain Amri. Mas Zidan? Ya. Halo Mas Zidan. Apakah suara saya terdengar? Terdengar. Mohon izin, Kak. Oke. Terima kasih. Untuk kesempatannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jadi, koreksi jika ada kesalahan dari apa yang sangat sependapat dengan apa yang dikatakan oleh Dr. Gamal tadi, bahwa dalam mencari ide, jangan terfokus kepada ide atau program apa yang sudah ada, permodiatasi. Kadang ketika kita meng-compare ide sudah ada yang mau kita buat, kadang kita berpikir bahwa ide ini sudah bisa menimbulkan yang bagus dari kita ada gitu. Atau mungkin jika sebelumnya kita sudah pernah karya ilmiah, kemudian jika bagus, jadi kalau misalnya yang tidak karya ilmiah saya yang kedua, saya mau minta pendapatnya dari dokter atau cara Halo. Halo Dr. Gamal. Apakah sudah menangkap pernyataan dari Mas Halo, Dok? Iya, udah. Seperti tadi ada beberapa hal yang miss karena Mas Zidan sinyalnya agak bermasalah. Mungkin bisa berkenan tuliskan di chat ya. Oh iya. Mohon maaf dokter, tadi ada ini masalah jaringan sedikit, mohon maaf. Oke, never mind. Atau saya ulangi saja sedikit ya. Silakan, Mas Zidan. Ya, terima kasih. Jadi saya setuju sekali dengan statementnya Dr. Gamal tadi, tapi mohon dikoreksi bila ada kesalahan.
bahwa dalam mencari ide yang bagus, mencari ide yang baik, jangan terfokus kepada ide yang sudah ada, tetapi fokus kepada permasalahan yang mau diatasi. Cuman terkadang dokter, kita untuk mencari ide juga paling tidak harus meng-compare dengan ide yang sudah ada begitu ya. Dan terkadang kita berpikiran bahwa ide yang sudah ada ini itu adalah ide yang terbaik gitu, sehingga kita tidak bisa menimbulkan atau memunculkan ide baru dari kita yang lebih baik. Dan mungkin juga jika kita sudah membuat satu karya ilmiah, kemudian kita membuat karya ilmiah yang lain, tetapi kita juga berpikir bahwa karya ilmiah terakhir yang saya buat ini sudah yang paling baik dari saya, jadi saya tidak akan bisa mengeluarkan yang lebih baik lagi gitu. Nah, dari dokter sendiri kira-kira ada nggak tips atau cara supaya kita itu benar-benar totally free dari distraction ini, dokter? Halo? Halo, iya, saya menangkap Mas Zidan. Oh ya, terima kasih banyak dokter. Ya, bisa bersama nanti mungkin ada beberapa poin yang menurut saya bisa saya sampaikan. Pertama, sebenarnya statementnya itu kalau design thinking tadi nggak fokus ke problem, tetapi memahami problem untuk mencari solusi. Terus benar yang disampaikan ya. Jadi sebenarnya bahkan kalau saya punya standar pitch ya, ini saya mau izin share. Jadi kalau adik-adik nanti mau set up apapun, presentasi berbagai opportunity contohnya ya, itu kami punya standar pitch deck, yaitu ketika kita bicara, jadi pitch deck ini gimana kita mendesain ide kita dan mengkomunikasikannya dalam 10-15 slide gitu. Nah di poin ke problem itu selalu pertanyaan yang saya standarisasinya adalah apa, saya selalu bercerita supaya orang bisa emotionally contact apa yang ingin saya sampaikan, terus masalahnya apa, lalu kedua solusi yang ada saat ini, dan jelaskan kenapa solusi yang ada ini belum menyelesaikan masalah. Itu pertama ya. Jadi memang benar kita memahami masalah, tetapi kita mencari tahu solusi yang ada dan kita mencari penjelasan kenapa solusi ini tidak cukup menyelesaikan masalah. Lalu, itu yang pertama. Jadi memang benar. Terus kedua, kenapa Dede harus inovatif? Terus kenapa kita supaya tidak merasa ide kita ini baik? Jadi harus stay fully, stay hungry. Stay fully, stay hungry itu jadi jangan merasa cukup tapi jangan merasa puas. Dengan apa yang kita merasa cukup, tapi kita nggak pernah merasa puas, sehingga kita grow terus. Selesai satu pencapaian, kita kejar yang lain. Contoh sederhana begini, ketika saya selesai organisasi, buat next saya coba ikut research project ya, jurnal. Setelah itu selesai, saya coba global minded. Bahkan waktu itu saya jadi koordinator Asia Tenggara ISECN, organisasi promosi kesehatan buat student early career network. Terus saya coba push ikut berbagai opportunity di luar negeri. Jadi itu contoh, kita nggak merasa puas dengan apa yang kita capai, tapi kita grow terus. Termasuk dalam hal ide juga. Jadi gimana misal, ada bayangkan kalau saya setelah terima, banyak sekali sebetulnya orang-orang yang membuat inisiatif ya. Tapi banyak yang dia nggak bisa sustain, banyak yang nggak bisa survive, banyak yang nggak bisa growth bahkan. Jadi dia stuck dengan satu karya dia, atau satu buku tulisan dia, atau satu penghargaan yang dia raih. Tapi kalau dari kami, bahkan Prince Charles misal penghargaan itu early point, tapi setelah itu kami reach banyak opportunity yang jauh lebih besar daripada itu. Jadi itu gambaran gimana kita nggak merasa puas dengan apa yang kita capai, tapi kita mencoba stay fully, stay hungry ya, terus merasa bodoh, terus merasa lapar, terus kita growth terus ya. Terus yang keempat mungkin saya ingin masuk dalam konteks kenapa kamu perlu inovatif, kenapa kamu perlu disruptif. Jadi atau kenapa tadi perlu mencari terobosan yang baru yang berbeda ya, atau punya differentiation secret sauce. Karena gini, kalau enggak jadinya sama seperti yang lain, nggak punya pembeda. Ada 7 miliar orang di muka bumi. Gimana kamu membuat mereka memilih mengingat kamu dibandingkan yang lainnya? Gimana kamu memilih mereka mengikuti kamu dibandingkan yang lainnya? Gimana kamu membuat mereka bekerja sama dengan kamu dibandingkan yang lainnya? Nah di situ menurut saya disruptive innovation itu jadi hal yang kuat. Akhirnya kita itu keluar dari kerumunan yang ada. Contoh sederhana, ada ribuan klinik ya. Kami punya klinik seperti biasa, tapi kami injek dengan social mission tadi, Galbis Clinical Insurance Scam. Atau banyak layanan kesehatan. Kami mencoba mengembangkan platform, akhirnya kita masuk di asosiasi Health Tech ID itu kan. Itu salah satu gambaran ya. Dan yang terakhir, ini yang penting menurut saya adalah soal kesabaran, konsistensi, persistensi, dan resilience ya. Jadi saat kamu betul-betul punya konsistensi jangka panjang, terus eksekusi terus dengan cepat ya. Kalau jadi benar-benar kita punya, saya sampaikan tidak ada kebaikan yang sempurna tanpa kesabaran. Karena kesabaran adalah nafas yang menentukan nama tidaknya sebuah kebaikan bertahan. Jadi harus punya mindset untuk sabar, benar-benar punya misi jauh ke depan. Terus kedua dalam hal ini, kamu perlu tadi membangun
resilience ya. Jadi membangun ketahanan diri terhadap berbagai situasi yang ada. Jadi jangan sampai begini maksudnya. Ada orang yang di SMA itu luar biasa sekali. Begitu kuliah tenggelam di telan zaman ya. Dia jadi nggak berkarya, nggak berkontribusi. Ada yang ketika kuliah luar biasa sekali. Tapi ketika pasca kampus tenggelam. Karena tidak mampu menjaga persistensi, tidak mampu menjaga kerja keras, kedisiplinan ya, konsistensi dalam berkarya. Jadi itu menjadi hal yang penting. Apalagi saya mau sampaikan, kamu masih muda ini peluang. Saya mungkin alat sama Mas Il itu 30 tahun, separuh usia kita ya. Sudah kenal mulai itu SMP, SMA dulu. Jadi, tapi Mas Il yang satu pelajari saya dari Mas Il itu, beliau punya konsistensi yang kuat, kedisiplinan yang kuat di berbagai fase kehidupannya. Jadi milestone kehidupannya ini perlu dengan karya-karya yang diri terus. Dan saya yakin beberapa tahun ke depan akan terus ada karya-karya baru yang dihasilkan. Jadi itu menurut saya penting buat kamu jangan pernah, makanya saya katakan don't be proud with your idea, but focus on the problem that you want to solve. Jadi jangan pernah bangga sama ide kita, tapi fokus pada masalah yang mau kita selesaikan. Hidup ini pasti naik turun. Naik, turun. Apapun itu. Naik, turun. Nggak ada orang yang gini terus. Semuanya seperti itu. Nah gimana waktu kita naik, kita siap-siap bahwa kita akan turun. Waktu kita turun, kita sudah bangun ketahanan, kita siap-siap kita bakal naik lagi. Nah dari situ akhirnya penting menjadi tadi punya kapasitas resiliensi ya, ketahanan yang kuat untuk kita bisa. Dan saya terakhir kamu ini kalau saya ibaratkan matahari pukul 12 siang gitu, paling terang, paling panas, paling membara. Jangan biarkan masa muda ya, masa di kampus ini berlalu begitu saja tanpa karya yang mempesona dan mengagumkan. Oke, mungkin Mas Il bisa menambahkan ya. Ya sudah Pak, cukup Pak. Sudah sangat terpukau dengan jawaban Bang Gamal. Ini jadi merasa zaman-zaman mahasiswa itu saya dulu tuh sering ikut ini motivation trainingnya Dr. Arif, dan sekarang itu ya, sorry, ada gangguan koneksi. Oke, Mas Gimana, Mas? Oke, untuk waktunya mohon maaf udah habis ya Dok ya. Marilah kita tutup dulu acara ini. Dan saya rangkum semua acaranya. Push the limit, implementasikan ide yang telah dibuat, jangan pernah minder karena kegagalan merupakan suatu pembelajaran yang berharga. Jadi teman-teman nanti kalau ada pertanyaan dari teman-teman maba nanti boleh dikasihkan ke panitia, mungkin nanti kami bisa bantu jawab. Gitu ya Dok ya? Dok? Siap. Ya, maksudnya siap. Mungkin nanti Mas Edwin juga bisa membantu menjawab ya. Ya, siap Dok. Ya udah. Untuk acara saya tutup dulu Dok ya. Saya kembalikan ke MC untuk acara talkshow pengalaman BIMNAS ini. Untuk MC saya persilakan. Baik, terima kasih atas seluruh materi dan moderator yang sudah membantu kami menyampaikan talkshow pada hari ini. Terima kasih juga telah berbagi pengalaman-pengalaman semasa BIMNAS waktu dulu. Jadi untuk teman-teman, semoga dengan pengalaman yang ada, teman-teman bisa termotivasi dan bisa memberikan inovasi-inovasi bagi Indonesia ke depannya. Betul banget. Oke. Nah, setelah ini kita akan ada sebuah event. Sebuah event ini ada sebuah event yang tadi kan kalau teman-teman ingat, aku sempat bilang ada sesuatu yang beli tapi gratis, ya nggak Kak Elza? Iya benar banget tuh Kak. Sebenarnya apa sih yang sebenarnya beli tapi gratis itu? Oke, mungkin Kak Elza punya spoiler dikit dari acaranya apa? Apa ya? Bentar, aku coba cari kata-kata yang bisa nge-spoil. Apa ya Kak? Pokoknya berhubungan sama penentuan pilihan deh gitu. Oh, mantap banget. Oke, mungkin langsung dilanjut aja ya Kak Elza